berjuang untuk wujudkan mimpimu jadi kenyataan. Jangan menyerah pada keadaan. Yakinlah kau bisa, itu yang kau butuhkan. Hadapi dan atasilah tantangan. Itu yang mengasahmu pada kemenangan. Keberhasilan bukan bagian dari takdir. Itu adalah pilihan. Bangkitlah teman, perjuangkan mimpimu. Tak akan ada kemajuan tanpa gerakan perubahan. Hidup ini hanyalah untuk sekali. Jadikanlah itu sangat berarti untuk dijalani. Satu lagi, segera Anda saksikan acara yang menggugah inspirasi hadir ke hadapan Anda. Halo Nusantara, kita sambut pembicara nomor 1 Indonesia, Tung Desem Waringin. One, two, three, go, 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 go. Wah. Yeah. Wah. Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan berikan contoh kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Selamat malam. Apa lapar? Sekarang begini Bapak Ibu, pada waktu malam hari ini juga kita akan bahas satu yang paling penting dalam kehidupan. Sayangnya tidak diajarkan di sekolah, yaitu ilmu berpikir. Pernah nggak diajarin di sekolah ilmu berpikir? Oke, saya tanya, pernah nggak Anda ditanya begini, mikir dong, pernah? Betul? Coba saya tanya, mikir dong. Nah ini, kalau Anda ditanya mikir dong, tolong dijawab caranya, setuju? Oke, mikir dong! Mikir! Pakai otak! Mikir! Nggak bisa mikir ya? Mikir! Iya ya, caranya gimana ya? Udah diajari belum? Belum gitu. Padahal mikir penting atau penting? Sangat-sangat penting. Nah kalau ilmu yang sangat penting tidak pernah diajarkan, akibatnya kita seringkali salah berpikir. Iya atau ya? Orang yang belajar pun masih banyak kemungkinan untuk tidak pas cara berpikirnya, apalagi yang tidak belajar. Betul? Jadi berpikir adalah landasan dari segala keputusan kita. Ya atau ya? Kalau berpikirnya salah, kira-kira keputusannya betul atau salah? Salah. Ini, kelemahannya berpikir itu adalah secara umum orang berpikir supaya dia tidak berpikir. Tommy jelas? Enggak jelas ya? Kiai Empu Gandring Siva jelas? Tadi ngomong apa Pak? Ngomong apa ya lah? Dia enggak mikir tadi gitu ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, ya nanti ngomong apa ya? Jadi lupa juga. Ternyata begini Bapak Ibu, ketika kita berpikir, ketika kita apa? Kita harus tahu pertama kali bahwa kelemahannya ilmu berpikir pada umumnya manusia berpikir supaya besok dia tidak berpikir lagi. Maksudnya apa? Hari ini tidak punya kerjaan, ada masalah tuh? Tidak punya duit, ada masalah tuh? Berpikir supaya dapat kerjaan gimana? Begitu sudah dapat kerjaan, sudah tidak mikir lagi. Jadi ilmu berpikir itu seringkali adalah salah satunya gunanya untuk memecahkan masalah. Tapi setelah terpecahkan, kita tidak berpikir. Contohnya, saya mohon angkat tangan, siapa yang di sini laki-laki, angkat tangan. Kalau tidak angkat tangan berarti perempuan, ayo ha.
Anda kok selain tangan juga angkat yang lainnya apalagi itu? Angkat kaki juga. Nah, kalau Anda laki-laki, pertanyaan saya begini. Pada waktu saya mohon kejujurannya, boleh? Janji jujur? Kalau janji tolong tangan kanan begini. Juga peserta di TDW Show di rumah, tolong juga angkat tangan yang laki-laki khususnya. Janji. Ngomong dengan ini saya janji. Menjawab. Dengan jujur. Bila saya tidak menjawab. Atau tidak jujur. Maka saya sakit perut 3 hari. Kapok mukapan. Wah. Sekarang pertanyaan gini, siapa di sini mohon kejujurannya, termasuk Tommy juga gitu ya, semua gitu ya. Siapa yang pada waktu kencing, Anda buka sabuk, buka celana, pelorotin semua, laki-laki angkat tangan, mohon kejujurannya. Anda tidak jujur, ayo. Siapa yang Anda buka resleting, Bapak Ibu buka sabuknya. Siapa yang kalau kencing Anda buka sabuk, ya angkat tangan. Mohon kejujuran. Nah ini Bapak Ibu. Problemnya apa? Manusia dulu ngalami masalah. Waktu kencing Anda kecil kan bermasalah, betul nggak? Nggak bisa nyopot sendiri, betul? Anda pakai kolor, ya toh ya? Akhirnya diplotrotin, betul? Terus kemudian hari ini Bapak Ibu, kemudian waktu Anda besar, Anda mulai pakai yang benik, pakai yang begini. Apa yang terjadi? Anda mulai buka, betul? Anda nggak bisa dibukain sama orang tua Anda karena sudah dibukain semua, terpecahkan masalah. Jadi kalau kencing harus dibuka sabuknya semua, betul? Setelah terpecahkan sampai hari ini Anda tidak pernah mikir lagi cara kencing yang lebih efisien, betul nggak? Ya atau ya? Nah, mestinya Bapak Ibu juga boleh saksikan, laki-laki khususnya, kalau perempuan ikut menyaksikan juga silakan gitu ya. Silakan mampir ke WC pria gitu ya. Pada waktu Anda lihat, pada waktu Anda dibuka, mereka rata-rata buka, bahkan ada yang sampai lepas sampai kelihatan pantatnya, ya toh? Betul Pak? Pernah ngalami ngelihat tetangganya lepas gitu ya? Nah, karena dari kecil Bapak Ibu dia tidak pernah memikir lagi. Begitu terpecahkan, tidak mikir. Begitu terpecahkan, tidak mikir, seumur hidup. Pertanyaan saya, apakah harus dibuka sabuknya? Lah terus cara yang efektif digimanain? Resletingnya doang. Loh ada yang bilang, tidak bisa Pak, tidak cukup katanya gitu ya. Ya wes sama boleh buat kalau tidak cukup. Tapi bisa resletingnya doang, ya toh ya? Jadi mulai hari ini, jadi berpikir sebetulnya fungsi berpikir adalah supaya kita maju, itu yang benar. Supaya kita maju. Jadi lebih efektif, lebih efisien, Kalau Anda berpikir lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, lebih banyak semuanya, dan Anda bergunakan ilmu berpikir ini, tentu saja hidup Anda makin maju, makin efektif, makin efisien di segala sudut di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, sekarang sebelum saya bahas tentang ilmu berpikir, cara berpikirnya ada 8 Bapak Ibu, saya mau tanya terlebih dahulu, langsung dijawab spontan. Siap? Karena ada 2 cara berpikir besar yang akan saya sampaikan. Siapa di sini yang kalau Anda digaji 100 juta rupiah per hari, asal masuk doang digaji 100 juta rupiah per hari, siapa yang mau? Angkat tangan saya. Siapa yang tidak mau? Angkat tangan saya. Ada yang tidak mau? Nah, Bapak Ibu begini, saya tanya dulu, siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang tidak mau angkat tangan? Siapa yang bingung angkat tangan? Masih bingung Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, kalau Anda bilang saya mau, berarti Anda menjawab tanpa berpikir Bapak Ibu. Siapa yang menjawab tadi tidak mau angkat tangan? Itu juga tidak berpikir Bapak Ibu. Jangan merasa Anda berpikir Bapak Ibu. Karena berpikir butuh 6 detik, berpikir butuh Oke deh, Anda lupa saya spontan reaksi. Sebetulnya kalau menurut Daniel Kahneman adalah pakar psikologi tentang ilmu mengambil keputusan yang dapat hadiah Nobel Ekonomi. Karena ilmu mengambil keputusannya dia tadi, ilmu berpikirnya dia dianugerahi sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat. Dia dapat memenang Nobel tahun 2002. Nah Daniel Kahneman bukunya adalah Think Fast and Think Slow. Think Fast seperti tidak berpikir. Jadi Anda mau langsung, karena apa? Anda hanya menimbang, enak tidak enak, ya atau ya? Suka tidak suka, ya atau ya? Sepersekian detik Anda tahu Bapak Ibu. Bahkan misalnya wajah saya begini Bapak Ibu. Anda tahu bahwa saya mungkin lagi marah, lagi suka. Sepersekian detik Anda tahu, ya atau ya? Nah tapi kalau berpikir lambat, saya tanya, 17 kali 24 berapa? Coba ayo. Ini cuma ketawa-ketawa doang ini. Ayo 17 kali 24. Kalkulator boleh nggak Pak itu ya? Itu berpikir lambat. Nah manusia Bapak Ibu kalau mau tahu garis besar berpikirnya, Bapak Ibu nomor 1 berpikir cepat. Sebetulnya itu tanpa berpikir Bapak Ibu itu adalah reaksi kita Bapak Ibu. Suka tidak suka. Nah problemnya orang ambil keputusan berdasarkan suka tidak suka. Kalau dia suka tidak suka dia menggeneralisasi. Dia apa Bapak Ibu? Kalau dia suka pasti bagus padahal belum tentu. Ya atau ya?
temennya Bapak Ibu Daniel Kahneman Bapak Ibu beli saham mobil something mobil Bapak Ibu gitu ya, mobil pada waktu mobil something mobil yang di Amerika Bapak Ibu saham 10 juta dolar. Ternyata Bapak Ibu ditanya sama Daniel Kahneman, "Lu kok kamu beli 10 juta dolar itu landasannya apa?" Aku lihat pamerannya, keren, modern, mobil itu bisa parkir sendiri. Keren banget. Saya tahu orang ini benar-benar bisa buat mobil. Ditanya, "Kamu tahu nggak return on investment-nya berapa? Kamu taruh ini modalnya kembali dalam berapa tahun? Labanya berapa?" Enggak. Kamu tahu nggak perusahaan ini rugi sekian tahun? Enggak. Kamu tahu nggak perusahaan ini merumahkan sekian banyak karyawannya? Tahu nggak? Enggak. Lah kok beli? Suka. Betul Bapak Ibu? Nah kalau kita mau paham keterampilan berpikir Bapak Ibu, tolong ditunggu minimal 6 detik. Itu kalau Anda mulai menganalisa Bapak Ibu, untung dan ruginya, Anda mulai mengkalkulasi untung dan ruginya, seperti tadi. Tadi ada yang nanya, dia mulai berpikir, "Pak, itu kerja apa dulu sekali masuk 100 juta? Nganter narkoba." Bagus? Boleh? Enggak, ya. Hukumannya hukuman mati, betul? Betul Bapak Ibu? Nah kemudian Bapak Ibu, Anda timbang dulu, kerjanya apa dulu? Pertama, ada sungguhan enggak? Ya atau ya? Nah ini Bapak Ibu, dan sudut berpikir Bapak Ibu, ada 3 kelemahan yang Bapak Ibu harus tahu. Satu Bapak Ibu, kelemahan berpikir tadi, yang cepat tadi Bapak Ibu, Anda menggeneralisasi. Kalau berpikir lambat, Anda bisa menganalisa. Menggeneralisasi berarti, satu Anda anggap semua. Misalnya, satu ada orang teroris, satu agama dianggap agamanya teroris. Berarti itu salah Bapak Ibu, itu miss dalam ambil keputusan. Karena ada teroris, kalau Anda tidak suka sama teroris, berarti agamanya, sukunya, apanya, berarti dia teroris. Itu menggeneralisasi, menyamaratakan. Kesalahan ilmu berpikir yang spontan yang Anda harus sadar Bapak Ibu. Tidak suka langsung, ini berarti semua menyebarkan. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Ibu, menggeneralisasi ini Bapak Ibu, sebentar, saya menggeneralisasi mau saya bahas. Contoh Bapak Ibu, kalau orang cari menang jangka pendek, naik bensin suka enggak suka? Naik bensin suka enggak suka? Enggak ada yang suka naik bensin, saya juga enggak suka Bapak Ibu. Tapi seringkali dimanfaatkan secara politik. Loh, saya pro yang tidak naik. Betul enggak? Saya pro tidak naik, berarti Anda cocok sama saya dong, coblos partai saya, betul? Anda memanfaatkan berpikir suka tidak sukanya. Kalau saya kampanye, saya akan buatkan yang lebih cerdas lagi Bapak Ibu. Saya tanya, misalnya saya mencalonkan diri jadi presiden, Bapak Ibu saya kasih kampanye gini, mulai hari saya jadi presiden, bensin bukan naik, malah gratis. Siapa yang semakin tertarik? Angkat katakan saya. Saya tanya lagi Bapak Ibu, selain gratis, pajak juga gratis. Tidak usah bayar pajak, siapa yang tertarik? Angkat katakan saya. Selain itu Bapak Ibu juga saya berikan BLT, bantuan langsung tunai. Setiap kepala rumah tangga Bapak Ibu, tidak peduli kaya miskin, tidak peduli Bapak Ibu, semua 100 juta rupiah per rumah tangga per bulan. Siapa yang mau angkat katakan saya? Langsung semua nyoblos saya, gitu ya. Terus setelah saya jadi presiden, turun 5 tahun kemudian negaranya bangkrut. Karena orientasinya suka tidak suka hanya jangka pendek. Kalau Anda hanya minta suka jangka pendek, minta senang jangka pendek, Anda tidak berpikir jangka panjang, ya atau ya? Ternyata pemerintah Bapak Ibu tidak menjelaskan dengan lebih kencang Bapak Ibu, dengan partai kalah Bapak Ibu, karena banyak yang ceritanya pro rakyat jangka pendek, bukan pro rakyat jangka panjang, betul? Betul Ibu? Jadi makanya kalau demo bensin tidak mau naik, salah. Lebih baik demo turunkan harga bensin, boleh nggak? Ya atau gratiskan sekalian, Jos? Tapi itu lagi jangka pendek atau jangka panjang? Tadi Daniel Kahneman, kalau kita mau Bapak Ibu kita timbang untung ruginya. Siapa yang merasa ini bermanfaat? Katakan saya. Masih ada lagi Bapak Ibu, itu namanya sudut berpikir. Sudut apa? Semua orang ternyata punya sudut pandang masing-masing. Kalau kita bisa memahami, kita lebih maklum terhadap sudut pikirnya orang lain. Contohnya Bapak Ibu, satu gedung Bapak Ibu, ada 4 warna. Yang satu di sini pakai hati, warna gedungnya apa? Merah. Yakin merah? Benar, enggak buta warna kamu, merah. Yang di sini Bapak Ibu orang putih gitu, merah. Yang dari sini Bapak Ibu dari sana biru gitu, putih. 2 ini buta warna semua itu ya. Ya hitam, terang-terangan hitam, kok ini putih dari mana? Karena sudut pandangnya, karena sudut pandang Bapak Ibu. Kalau kita mau Bapak Ibu mestinya gantian. Mestinya apa? Gantian, kita sudut pandang ke sini, sudut pandang ke sana, kita mulai paham cara berpikir orang banyak Bapak Ibu dan berpikir kelemahannya. Siapa yang mau belajar lebih detail lagi tentang ilmu berpikir ini? Angkat tangan, katakan saya. Tolong berdiri semua. Yeah. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go, 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 go.
banyak sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan tos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Nah. Tadi sudah kita bahas Bapak Ibu, satu kelemahan berpikir menggeneralisasi, satu dianggap semua, itu tidak pas. Yang kedua kelemahannya adalah mendistorsi Bapak Ibu. Kelemahannya apa? Anda yakin ternyata salah. Kenapa? Karena ada masukan-masukan yang lain kita tidak ingat. Dan kita anggap kebenaran padahal belum tentu benar. Oke, mari kita ikut game. Yang di televisi juga peserta di TDW Show di TVRI, Bapak Ibu yang di rumah, yang di studio, mari terlibat. Tolong yang pakai jam, jamnya diangkat, pakai tangan. Tangan yang ada jamnya diangkat, ditutup. Ditaruh Bapak Ibu, tolong dijawab yang keras. Anda sudah pakai jam ini berapa lama? Masing-masing berbeda jawabannya. Tolong jawab, mulai go. 25 tahun. Berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Tommy, itu jamnya engkongnya ya. Jam warisan leluhur 25 tahun. Oke, enggak apa-apa. Sekarang Bapak Ibu sudah 25 tahun. Saya tanya, jamnya mereknya apa? Tolong sebut, mulai go. Ya, sekarang saya tanya. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Sungguh? Betul. Saya tanya lagi, jam Anda ini pakai angka, huruf Romawi, atau pakai garis-garis, atau tidak pakai garis-garis, pakai titik, atau tidak pakai apapun? Tolong disebutkan, pakai angka, huruf Romawi, atau tidak pakai angka, tidak pakai garis, atau pakai apa? Silakan, 1, 2, 3, go, sebutkan. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Sungguh? Betul. Sehari Anda nonton jam ini berapa kali? Setiap setengah jam, mungkin 10 kali, 20 kali, bisa banyak kali. Ya atau ya? Ya. Betul, yakin? Betul. Ngomong sama sebelah Anda. Saya sudah pakai jam ini berapa tahun? Ngomong, ayo ngomong sama sebelahnya. Saya yakin, ngomong. Jam saya mereknya ini. Setiap hari saya lihat minimal sekian kali. Yo. Kemudian Anda ngomong, jam saya pakai angka, enggak, jam saya pakai huruf Romawi, enggak, jam saya pakai apa? Silakan, mulai go. Siap? Oke, tolong dibuka, dicocokkan, betul enggak? Weh, sebentar, ini kok mulai cengar-cengir. Loh. Saya mau tanya, siapa yang salah fatal? Angkat tangan. Ayo, siapa yang salah fatal? Ayo, angkat tangan. Buset, banyak banget nih. Ayo, salah. Ya, siapa yang salah? Ayo, jujur. Salah yang salah fatal. Wah. Oke, Pak, siapa? Silakan sebutkan nama. Salahnya apa, Pak? Saya Hendro, Pak. Silakan, Pak Hendro. Salahnya apa? Salahnya saya berpikir jam saya pakai angka. Ternyata cuma titik-titik. Tuh, jadi. Sebentar. Jamnya sudah dipakai berapa lama? Saya pakai sudah 12 tahun. Setiap hari dilihat berapa kali? Sering, cukup sering. Lebih dari 30 kali. Ini Bapak Ibu, hati-hati terhadap keyakinan kita Bapak Ibu. Apa yang Anda pikir belum tentu benar. Lebih baik kalau Anda yakin, oke, Anda boleh cek lagi Bapak Ibu. Kalau apalagi orang menyebutkan ayat, orang menyebutkan apa? Ayat. Bisa jadi ayat yang disebut benar pun, tapi interpretasinya beda. Ya atau ya? Ya. Apalagi interpretasi ayatnya bisa berbeda total Bapak Ibu. Nah ini bisa mengakibatkan orang pertempuran. Nah ini distorsi. Silakan duduk Pak, jangan berdiri terus nanti salah Pak. Walaupun duduk tetap berdiri Pak itu ya. Boleh Pak, silakan gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, distorsi ini bahaya. Kalau Anda yakin Bapak Ibu hati-hati datangnya dari mana keyakinan. Dan kalau Anda yakin Bapak Ibu bisa jadi Anda benar. Bisa nggak orang lain juga benar? Bisa nggak dua-duanya salah? Jadi sebetulnya bukan kebenaran itu untuk bermusuhan Bapak Ibu, untuk bertentangan atau menimbulkan perceraian. Enggak Bapak Ibu. Saya kasih cerita, boleh? Orang yang terdistorsi Bapak Ibu, orang yang kena delete Bapak Ibu, orang menggeneralisasi. Ada satu Bapak Ibu, suami dan istri baru menikah Bapak Ibu, honeymoon lagi mesra-mesranya. Mereka bergandeng Bapak Ibu masuk hutan lindung, lagi menikmati matahari terbit, suara gemericik air yang begitu indahnya Bapak Ibu. Mendadak ada suara kwek. Istrinya dengan manja, "Papa sayangku, itu ada ayam." Suaminya, kwek ayam, kwek itu bebek. Kemudian dia, "Enggak sayangku, itu ayam." Suaminya mulai marah Bapak Ibu. "Kamu ini loh, tahu nggak? Kwek itu selama sejarah yang namanya kwek itu bebek. Itu ayam."
Mulai ayam bebek, mulai tensinya meningkat, mulai berantem Bapak Ibu. Kemudian mendadak yang perempuan, pokoknya ayam. Suaminya akhirnya sadar, masa cerai urusan ayam sama bebek? Akhirnya dia bilang, ya sudah sayangku, ayam. Mendadak istrinya, ya mau gitu lah. Tapi Bapak Ibu pertanyaan saya, apakah kwek itu pasti ayam? Ini terdistorsi Bapak Ibu. Kwek itu apa? Pasti bebek? Belum tentu. Mungkin enggak, ternyata itu betul ayam yang kena radioaktif? Kayak Tommy kena radioaktif gitu ya. Coba suaranya gimana? Jadi hulek. Ya ulek. Nah, mungkin enggak ternyata bahwa itu bukan ayam, bukan bebek, tapi ada binatang baru yang kita enggak tahu yang suaranya kwek. Mungkin nggak itu ternyata cuma suara rekaman bebek padahal bukan bebek, mungkin nggak? Tapi kenapa hal kecil tadi membuat Anda berantem? Padahal mungkin juga keyakinan Anda kena distorsi, ya atau ya? Ini mulai kita sadar kelemahannya berpikir Bapak Ibu. Dan benar atau salah Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk bunuh-bunuhan Bapak Ibu, tapi biarkan Anda dengan keyakinan Anda dengan keyakinan Anda, selama kita bergandeng tangan maju ke depan, ya atau ya? Boleh atau boleh? Bisa? Contoh Bapak Ibu, ada hakim Jatbau Bapak Ibu. Pada waktu zaman dulu Jatbau Bapak Ibu, kemudian ada Amir dan Hasan Bapak Ibu. Oh iya, masa Jatbau Amir dan Hasan Bapak Ibu? Asyong dan Akong Bapak Ibu. Yang terkenal Asyong dan Ahok, boleh? Boleh? Oke. Jokowi Bapak Ibu gitu ya. Dan Ahok misalnya gitu. Misal Bapak Ibu, misal. Nah ternyata begini Bapak Ibu, ya sudahlah Amir dan Hasan, sip? Lagi berantem gak karuan, pukul-pukulan Bapak Ibu. Kedua ditangkap Bapak Ibu, disidang sama si Jatbau ini Bapak Ibu, hakimnya Bapak Ibu, yang terkenal sangat disiplin, keras dan bijaksana. Kemudian apa yang menimbulkan pertengkaran kamu? Kenapa pukul-pukulan? Si Amir Bapak Ibu ngomong, Hasan 7 kali 3, dia bilang 28. Itu kan salah, semua orang tahu 7 kali 3 itu 21. Ini Hasan itu ngeyel lagi. Kemudian, Hasan bagaimana pendapatmu? Betul, 7 kali 3 itu 28. Amir marah Bapak Ibu, dia tidak tahan. Begitu mau berantem dua-duanya Bapak Ibu, oke Jatbaunya ambil bilang, dok, bisa saya putus. Amir, kamu yang ngomong 7 kali 21, kamu dihukum cambuk 30 kali. Amirnya marah, hakim tidak adil, hakim Jatbau Anda tidak adil. Saya benar, semua orang tahu saya benar. Jatbaunya ngomong dengan santainya. Begini loh, sudah dari dulu 7 kali 3 itu ya 21. Kalau 7 kali 3 28 itu berarti orangnya goblok. Sudah goblok ngeyel, tapi yang ngelawan itu lebih goblok lagi. Tapi ada orang yang tidak bisa memandang sudut pandang orang lain Bapak Ibu. Seperti tadi kotak tadi Bapak Ibu. Yang satu merah, yang satu biru, yang satu kuning, yang satu terserah Bapak Ibu. Tidak mau harus sudut saya. Anda mengalami satu yang namanya egosentris Bapak Ibu. Kalau egosentris anak-anak umur 3 tahun Bapak Ibu. Dia sudah mengenal warna, kita tanya, tangannya papa warnanya apa? Dia bilang coklat, papa bilang putih. Dia bilang coklat, dia bilang putih. Coklat, putih, coklat, putih. Saya bilang, putih kan? Ada yang enggak pak, merah jambu ya. Ya tadi tepuk tangan keras jadi agak merah gitu ya. Tapi Bapak Ibu, begitu dia bilang, ya dari sini warnanya apa? Putih. Oke, dari sini warnanya apa? Coklat. Oke, sekarang kita lihat. Anaknya kita tanya lagi, warnanya apa? Coklat. Kemudian dari sini warnanya apa? Tetap coklat. Dia tidak bisa melihat sudut pandang orang lain dan tidak mau melihat sudut pandang orang lain. Padahal berpikir bisa sama-sama benarnya Bapak Ibu kalau sudut pandangnya kita tahu. Betul? Siapa yang mau belajar Bapak Ibu sudut pandang berpikir ini? Angkat tangan saya. Tapi sebelumnya saya lanjutkan kelemahan yang ketiga. Tadi nomor 1 menggeneralisasi, kelemahan sekaligus kelebihan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu distorsi. Yang ketiga Bapak Ibu mendelete. Anda kalau benci sama orang Bapak Ibu yang baik-baik Anda lupa semua. Ya atau ya? Padahal dia ada orang yang baiknya. Ya atau ya? Ini Bapak Ibu orang seringkali menggeneralisasi langsung mendelete. Yang ini delete. Anda lewat jalan ke sini Bapak Ibu, Anda tidak ingat bahwa Anda lewat apa aja Anda tidak ingat. Anda hanya ingat yang mau Anda ingat. Hati-hati Bapak Ibu. Dan yang Anda ingat jadi kebenaran. Ya atau ya? Ya atau ya? Sekarang Bapak Ibu, ini ada 8. Saya belajar dari Edward de Bono, Bapak ilmu berpikir. Bapak ilmu berpikir. Katanya di Jepang Bapak Ibu sejak TK ada mata pelajaran berpikir. Saya tidak tahu karena saya belum pernah masuk TK Jepang. Okay? Bisa jadi terdistorsi, ya atau ya? Ada satu orang ngomong saya anggap kebenaran padahal belum tentu. Betul? Nah kemudian Bapak Ibu, tapi di Indonesia sampai S3 tidak pernah ada pelajaran ilmu berpikir.
Oh, ada Pak logika? No, logika adalah 1/8 dari ilmu berpikir. Anda bisa logis Bapak Ibu, benar tapi tidak perlu bunuh-bunuhan. Bisa nggak? Anda bisa orang humor Bapak Ibu langsung disemet Bapak Ibu malah disengsarain karena dia humor. Sekarang begini Bapak Ibu, kita belajar 8. Dari Edward Bono 6 Bapak Ibu saya tambahin 2. Boleh? Ayo, tapi Bapak Ibu peserta TDW Show di rumah juga di studio semuanya harus terlibat. Kalau Anda terlibat, Anda lebih ingat. Siap? Siap Bapak Ibu? Oke, semua bayangkan pakai topi putih, tangannya begini semua. Pemirsa di rumah juga pakai topi putih. Pakai topi? Topinya besar, topinya atas, topinya tinggi, warnanya putih. Teman Anda depan Anda pakai warnanya apa? Saya di atas ini Anda bayangkan pakai warnanya apa? Putih. Putih berarti berpikir data, sudut pandang data. Sudut pandang fakta, sudut pandang bukti. Sudut pandang apa? Bukti, data, dan fakta. Bukti, data, dan fakta. Buktinya apa? Kalau Anda bilang topi berpikir putih, contohnya Bapak Ibu, satu hari saya telepon asisten saya, biaya hotelnya berapa? Dia ngomong, menurut saya Pak, kira-kira sekian. Saya bilang, dor. Saya bilang apa? Dor. Ayo pakai topi putih. Pakai topi? Putih. Datanya apa, faktanya apa? Minta bukti email bahwa dia penawarannya harga hotelnya sekian. Jos? Dengan demikian Bapak Ibu, dengan topi putih kita mulai paham. Oh, kalau kita sama-sama minta putih berarti minta data, minta fakta. Ya atau ya? Ini Bapak Ibu. Topi putih, topi? Ayo topi putihnya dicabut. Topi cabut. Ganti topi merah, ganti topi. Merah. Semua pakai topi? Merah. Depan Anda pakai topi? Merah. Saya pakai topi? Merah adalah perasaan. Merah adalah apa? Perasaan. Merah marah. Merah adalah emosi. Adalah apa? Dengan kita berpikir topi merah Bapak Ibu, berarti Anda pakai intuisi Anda, pakai perasaan Anda, berpikir cepat, suka tidak suka. Boleh atau boleh? Boleh, jadi kita tahu, oh sudut pandangnya suka tidak suka. Setelah kita berpikir putih, kemudian yuk kita lihat, oh ternyata sudutnya tidak tahu kenapa ya Pak ya. Walaupun secara putih, secara data fakta itu menguntungkan, tapi intuisi saya merasa bahwa saya tetap tidak suka. Boleh nggak? Tapi kita entertain, oh saya tahu berarti dia sedang pakai topi merah. Bahkan kita bisa tanya, yuk kalau menurut Anda perasaan Anda bagaimana? Langsung di entertain, perasaan Anda bagaimana? Perasaan Anda bagaimana? Perasaan Anda bagaimana? Tapi kita sepakat bahwa ini sedang topi merah. Ya topi merah diambil, topi merah diambil. Seret. Ganti Bapak Ibu, topi kuning. Topi apa? Kuning Bapak Ibu, pakai tinggi. Warnanya apa? Kuning. Depan Anda pakai warnanya apa? Kuning. Peserta TDW Show di rumah pakai warnanya apa? Kuning. Saya pakai warnanya apa? Kuning adalah buah Bapak Ibu yang sudah masak. Kalau Anda berpikir kuning berarti berpikir hasil, emas hasil Bapak Ibu, positifnya apa? Berpikir kuning berarti positif thinking. Berarti positif? Anda tanya, apa nikmatnya? Apa untungnya? Kemungkinan berhasil seperti apa? Ketika Anda ngomong yang positifnya, Anda ngomong untungnya, Anda ngomong benefitnya, tentu saja kita lebih optimis, kita lebih berani. Ya atau ya? Ya. Nah ini, topi kuning penting atau penting? Penting karena Anda menimbang positifnya. Menimbang apanya? Oke, topi kuningnya diambil Bapak Ibu. Ya, topi kuning diambil. Set. Peluk. Sekarang ganti topi hitam. Topi apa? Hitam. Besar, tinggi, hitam. Topi apa? Hitam. Semua pakai topi? Hitam. Hitam Bapak Ibu adalah kegelapan. Hitam adalah apa? Atau topi judgebo tadi Bapak Ibu, hakim Bapak Ibu, hitam Bapak Ibu. Atau topi sarjana Bapak Ibu, jago mengkritisi Bapak Ibu. Jadi topi hitam Bapak Ibu Anda negatif thinking. Anda berpikir negatifnya apa? Kemungkinan terburuk apa? Lupa, kita harus belajar ilmu berpikir negatif. Harus. Kalau tidak berpikir negatif, tidak waspada. Anda tidak bisa mengandalkan positif thinking doang dalam hidup. Terjun dari lantai 20, pasti hidup. Mati juga. Ya atau ya? Pok, matilah gitu. Nah sekarang berikutnya Bapak Ibu, itu topi hitam. Tapi topi hitam harus diakhiri dengan pertanyaan yang seperti ini. Setelah Anda menimbang berapa besar risikonya, terus berapa besar kemungkinan terjadi risikonya, kemudian Anda akhiri supaya kemungkinan risikonya jadi kecil. Demikian Anda berpikir, salah satu fungsi berpikir adalah bertanya. Adalah apa? Bertanya. Anda tanya supaya kemungkinan risikonya kecil, supaya kemungkinan selamatnya lebih besar. Otomatis dengan cara bertanya ini, Anda menimbang risikonya, tapi Anda cari solusi. Cari apa? Solusi. Jadi negatif thinking ada caranya. Boleh Anda timbang risikonya, semua kemungkinannya, terus kemudian supaya kemungkinan berhasil lebih tinggi. Good. Supaya risikonya lebih kecil, supaya kemungkinan selamatnya lebih besar. Dahsyat. Dengan demikian kita mulai menggunakan otak. Caranya salah satunya bertanya. Salah satunya apa? Berpikir. Salah satunya dengan keterampilan bertanya Bapak Ibu membuat Anda jauh lebih dahsyat dibanding kalau Anda tidak punya keterampilan bertanya. Kalau Anda tanya, kenapa kok tidak mungkin? Sejuta alasan muncul kenapa tidak mungkin. Tapi kalau Anda tanya, supaya mungkin, beda nggak? Anda punya goal, saya setiap tahun harus naik income saya 100%.
Begitu Anda bilang, mana mungkin, selesai, otak Anda shut down. Kalau Anda tanya, supaya mungkin? Kalau Anda tanya, kenapa kok tidak mungkin? Tidak mungkin karena saya anaknya orang miskin, saya begini-begini, tidak bisa Bapak Ibu. Ada sejuta alasan. Kalau Anda tanya, supaya mungkin? Siapa yang sudah mungkin? Saya harus belajar apa dulu? Menekuni bidang apa? Supaya mungkin naik 100%, Anda akan naik 100%. Amin? Bahkan lebih. Amin? Ini, berpikir Bapak Ibu topi hitam, Bapak Ibu sudah selesai. Mari kita cabut topi hitamnya. Set. Ganti hijau. Ganti apa? Hijau. Topinya warnanya apa? Hijau. Teman-teman Anda pakai warnanya apa? Hijau. Peserta di rumah pakai nomornya warnanya apa? Hijau. Hijau berarti sedang tumbuh. Hijau sedang? Tumbuh. Kalau tumbuh berarti bercabang. Tumbuh berarti? Kalau bercabang Bayu berarti Anda cari alternatif. Cari apa? Alternatif. Pada waktu, ayo semua pakai topi hijau. Kita cari alternatifnya. Tidak usah dibahas untung ruginya. Alternatif aja ke kanan dan ke kiri. Dan dikit tidak masalah. Belum ketemu teknologinya tidak masalah. Edward de Bono Bapak Ibu begitu lateral thinking, berpikir menyamping. Salah satunya berpikir dengan tipe hijau ini Bapak Ibu. Ada yang ngebor minyak Bapak Ibu. Supaya minyaknya banyak bagaimana? Dia langsung pakai pikiran edan tadi yang ke samping. Gimana kalau ngebornya jangan vertikal, horizontal. Setelah ngebor begini, horizontal begini. Yang satu bahas, oh tidak mungkin. Jangan ngomong bilang tidak mungkin dulu. Yang penting dicatat dulu. Semua sepakat hijau, alternatif. Hari ini sudah ketemu teknologinya Bapak Ibu. Jadi kalau ngebor gini minyaknya sedikit Bapak Ibu, just gini bornya di samping sana, samping sana, samping sini, samping horizontal. Jos? Jadi minyaknya malah jauh lebih. Hari ini ketemu caranya karena ada orang berpikir, caranya supaya bisa? Beda nggak? Pada waktu Anda bilang, mikir dong. Jawabannya gimana? Caranya. Mikir. Caranya. Sebetulnya Anda ketika nanya caranya, itu sudah mikir. Iya, caranya gimana ya? Betul? Ini caranya supaya bisa, Anda berpikir. Oke, topi hijau. Taruh topi hijau Bapak Ibu. Taruh. Ganti Bapak Ibu topi abu-abu. Topi apa? Abu-abu berarti netral. Tidak hitam, tidak putih, netral. Ikuti saya. Apa? Netral. Kadang Anda tidak perlu jelaskan secara detail Bapak Ibu. Pesawat ditunda karena alasan teknis. Jos? Anda tidak perlu jelasin. Wah, ini sedang skrobi. Kalau lepas nanti mati di jalan meledak begini. Ya. Orang malah takut. Ya toh ya? Ya. Kalau Anda ditanya, mama, aku datangnya dari mana? Tidak usah Tidak usah dijelaskan dengan detail, oke? Proses pembuatannya gimana? Tidak usah gitu ya. Dari perut, dari tempat pipis mama, selesai, sip? Jadi ada yang perlu pakai abu-abu, jos? Nih, berikutnya Bapak Ibu topi abu-abu diambil Bapak Ibu, saya taruh. Semuanya taruh topi abu-abunya, ambil, taruh. Ganti topi polkadot, ganti topi apa? Merah, kuning, hijau, bulat-bulat Bapak Ibu, lancip Bapak Ibu, topi badut, topi apa? Berarti Anda humor, berarti Anda apa? Tentu saja di pada tempatnya, di pada tempatnya Bapak Ibu. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kalau tensinya tinggi, yuk berpikir humor dulu. Kita akan lebih kreatif Bapak Ibu, kita akan lebih dahsyat. Ya atau ya? Ya atau ya? Nah ini Bapak Ibu, berpikir humor. Yuk polkadot. Ambil Bapak Ibu polkadotnya, taruh Bapak Ibu. Taruh lagi Bapak Ibu, topi warnanya biru. Topi warnanya apa? Biru. Biru berarti berpikir, cara berpikir. Menyusun cara berpikir. Menyusun cara? Berpikir. Anda ada tantangan Bapak Ibu. Misalnya tadi, Anda masuk, sekali masuk dapat 100 juta. Kalau tidak berpikir kan mau. Yang takut tidak mau. Yang bingung berarti belum tentu mikir juga itu ya. Kalau kirain bingung mikir enggak, cuma kebiasaan enggak mikir lolo itu. Nah, begini Bapak Ibu. Begitu kita misalnya mau mikir, yuk kita mikir pakai cara biru dulu. Pakai cara? Biru. Semua pakai biru berarti kita sepakatin urut-urutannya. Ya, nomor 1 cari datanya. Nomor 1 cari? Pakai topi putih dulu boleh enggak? Terus kemudian yang kedua Bapak Ibu setelah putih kita akan bukan merah, misalnya kuning kemudian juga hitamnya, boleh? Kita analisa, ternyata datanya tidak ada Pak perusahaan yang nawarin 100 juta. Ya percuma, betul nggak dipikirin? Kenapa didiskusikan? Kenapa diributin? Ternyata faktanya tidak ada perusahaan yang nawarin Anda asal masuk 100 juta. Ya atau ya? Betul? Tapi misalnya ada Pak, ternyata ada. Sebentar, usahanya apa? Tadi jual narkoba misalnya. Ya Anda timbang untung ruginya. Wah ruginya ketangkep, wah dihukum gantung, cilaka gitu ya. Enggak usah lah jadi misalnya, silakan. Tapi Anda bisa pakai intuisi. Enggak apa-apa Pak, kali ini kelihatannya enggak ketangkep. Loh, kalau intuisi kan bisa juga ya toh ya. Anda bisa pede gitu ya. Nah itulah Bapak Ibu. Anda pahami sudut pandang pikir orang lain, Anda mau menginjak posisinya orang lain, Anda akan lebih paham Bapak Ibu, Anda akan lebih toleran Bapak Ibu, Anda ambil keputusannya akan lebih tepat. Amin. Siapa yang belajar sesuatu yang bermanfaat, angkat katakan saya. Tolong berdiri dulu semua. Yes. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go, 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 go. Come on. Whoa. Yeah. Wow.
Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan. Berikan cos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Jadi salah satunya Bapak Ibu, Jakarta dalam beberapa hari yang lalu banjir, ya toh ya? Nah ini Bapak Ibu setelah dipikirkan, harusnya mikir mana yang menguntungkan dan mana yang cepat, mana yang paling murah, ya toh ya? Boleh nggak pakai Smart Tunnel 16 triliun? Boleh. Tapi biayanya mahal dan ya masih butuh banyak hal, betul nggak? Tapi ada satu Bapak Ibu yang sudah teruji Bapak Ibu, ada datanya, ada faktanya, topi putih Bapak Ibu, sumur resapan. Biayanya murah karena ditanggung masing-masing penduduk, ya toh ya? Dipaksakan Bapak Ibu dengan perda. Sebetulnya perdanya ada tapi hukumannya tidak ada. Dan problemnya, pertanyaannya, kantor balai kotanya sendiri sudah ada sumur resapan belum gitu ya? Atau kantor gubernurnya sudah belum? Ternyata Pak Jokowi langsung buat, dites belum ada, langsung dibuat. Jadi perda ternyata tidak dijalani sendiri. Akhirnya Pak Gubernur tahu langsung dijalani, kantornya sendiri langsung dibuat sumur resapan. Tapi mestinya ini dipaksakan Bapak Ibu dalam arti begini, wajib. Itu saya apa? Wajib. Dan saya tahu Bapak Ibu ada developer yang tidak ngerti Bapak Ibu. Saya sampai tanya sama presiden direkturnya, lu enggak tahu, lu ada atau perdanya? Lu ya ada. Wajib toh? Iya wajib. Tapi karena tidak ada hukumannya Bapak Ibu, semua peraturan yang tidak ada hukumannya itu namanya himbauan. Boleh ya, boleh enggak Bapak Ibu. Tapi kalau semua Bapak Ibu terbukti Bapak Ibu di Bantul, ada karya tulis Bapak Ibu dari teman saya Bapak Ibu di tahun 88 kita ikut lomba karya tulis ilmiah. Pada waktu itu Bapak Ibu teman saya mengangkat Bantul sebelum ada sumur resapan dan sebelum ada sumur resapan dan setelah ada sumur resapan. Sampai hari ini Bantul tidak pernah banjir Bapak Ibu. Dan itu bisa dipaksakan dan untuk meter-meter persegi yang misalnya yang luas Bapak Ibu, yang apa Bapak Ibu? Luas atapnya Bapak Ibu, misalnya setiap 200 meter harus 1 kali 5. Sesuai dengan penyerapan air seperti itu. Sebetulnya sudah ada SNI-nya, Standar Nasional Indonesianya, sumur harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah itu harus dipraktekkan Bapak Ibu, mestinya banjir akan berkurang. Boleh nggak tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat? Harus, ya toh ya? Betul? Boleh nggak dibangun sudetan Kali Ciliwung? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak gorong-gorongnya diperbesar? Harus, ya toh ya? Tapi Bapak Ibu yang cepat Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu diinstruksi wajib Bapak Ibu. Seperti Bantul, wajib. Kalau enggak didenda 50.000, denda 50.000. Kalau dia bayar Bapak Ibu 50.000 ya untuk bangun sumur resapan. Zaman dulu tahun 88 50.000 bisa bangun 1 sumur resapan Bapak Ibu. Nah saran saya lebih parah lagi, kalau enggak mau bayar, sudah jamnya tanggal sekian, enggak ada sumur resapan, dites enggak ada, didenda enggak mau, listrik dimatikan. Selesai toh? Pasti bayar, gitu ya? Pasti bangun sumur resapan. Jos? Lu kalau halamannya enggak cukup, harus nyumbang. Harus? Nyumbang dibangunkan di mana? Jalan 25 meter. Banyak orang menggeneralisasi Bapak Ibu. Contohnya, lah di puncak banyak villa, di puncak banyak villa dan ini ya enggak ada resapannya. Gilo Bapak Ibu, daripada villa langsung diambruin semua, lebih baik didendain Bapak Ibu villa-villa tadi untuk bangun sumur resapan. Setiap 25 meter turunin ke bumi 5 meter. Setiap 25 meter di gotnya turunin bumi 5 meter. Sampai Jakarta enggak? Kenapa kita sibuk nyalain puncak, nyalain Bogor terus? Karena cari menggeneralisasi. Pokoknya itu masalahnya. Tapi tidak fokus solusi. Tidak fokus? Kalau Anda fokus solusi Bapak Ibu dan Anda timbang pakai cara berpikir, Anda akan temukan cara yang paling murah, paling efektif, paling efisien. Ya atau ya? Salah satunya sumur resapan. Amin? Praktek rumahnya masing-masing. Setuju? Saya sudah praktek Bapak Ibu, ketika saya praktekkan dulu setiap hujan 2 jam, kolam renang langsung coklat karena air kebun masuk Bapak Ibu. Saya bangun 2 sumur resapan Bapak Ibu, 1 meter kali 5 meter Bapak Ibu, dikasih pasir 1 meter, dikasih batu belah Bapak Ibu 1 meter, Bapak Ibu kasih hijau Bapak Ibu 30 cm, dikasih arang Bapak Ibu kasih hijau lagi Bapak Ibu, terus kemudian saya kasih pecahan genteng Bapak Ibu, alir talang, air dari talang Bapak Ibu alirkan masuk, ditutup beton atasnya Bapak Ibu, ditutup rumput lagi jadi tetap seperti kebun, masukkan ke situ Bapak Ibu, terus air got kalau luber Bapak Ibu juga boleh ke sini, kalau ini luber boleh masuk ke sana Bapak Ibu. Bangun 2 Bapak Ibu, sampai hari hujan 3 hari kemarin Bapak Ibu, kolam renang tetap bening. Jos? Dahsyat? Sudah praktek, sudah? Dan sebagai developer Bapak Ibu, seluruh produk saya selalu saya bangun sumur resapan, walaupun kosnya lumayan Bapak Ibu, murah. Jos? Kosnya murah, kosnya? Karena benefitnya yang lebih, ya atau ya? Ada orang bilang, Pak, lah itu saya bangun 2.000 rumah loh, itu berapa kosnya? Saya bilang, jangan dihitung gitu. Lah saya bilang, itu satu ada perdanya. Yang kedua, kosnya kan bisa diinkludkan, harganya naik, ya atau ya? Dan orang dengan senang hati bayar karena jadi lebih bagus, anti banjir, betul? Tapi orang sering salah distorsi Bapak Ibu. Loh lah nanti 2.000 berapa biayanya? Saya bilang kalau mau lebih murah, rumah 2.000 enggak usah dipasangin pintu, ya atau ya? Ya atau ya? Loh kan logikanya sama gitu ya.
Loh ini wajib, satu sudah ada perdanya, yang kedua Bapak Ibu, kalau daerahnya kering, bebas banjir, tentu saja harga propertinya lebih naik, ya toh ya? Dan harganya bisa diinfluenkan, walaupun nambah 500 ribu, Anda naik 5 juta, orang tetap mau beli, ya toh ya? Good? Sip? Masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas dulu semua, tembak ke dahi, masuk akal. Das! Nah, hari ini Bapak Ibu, ada orang yang dahsyat. Tadinya orang ini adalah seorang accounting. Seorang apa? Accounting di Hotel Ritzy Bapak Ibu di Manado. Dia pendiam Bapak Ibu. Dia kepingin sekali Bapak Ibu menonton, ikut Bapak Ibu jadi peserta seminar. Ketika dia jadi peserta seminar saya bilang, wow ini beda nih. Ya sudah, dia ikut Bapak Ibu. Terus kemudian dia nulis surat kepada saya supaya belajar jadi trainer Bapak Ibu. Ternyata saya bilang, ya nanti saya belum ada trainernya enggak ada. Karena synchro destiny. Karena apa Bapak Ibu? Bahwa dia harus belajar. Saya kerjain Bapak Ibu orangnya, dia nulis surat lagi, ya sudah saya kerjain, saya kirimin VCD, tolong dicontek, Anda ngasih seminar seperti VCD saya, tolong di video, saya kasih kesulitan toh. Dia tetap Bapak Ibu, dia tetap dengan cara yang ngawur Bapak Ibu, tapi tetap berani direkam, dikirim ke saya putar, orang gila nih. Orang gila pasti sukses, ya toh ya? Nah kemudian Bapak Ibu, ketika saya mau ngadakan train for firework trainer, kurang seminggu dia bisa SMS, Pak Tung kapan ada train for trainer? Karena orang ngotot Bapak Ibu. Kemudian saya seminggu lagi, dia enggak nanya harga Bapak Ibu, terus kemudian begitu dia nanya harga berapa, langsung iya Bapak Ibu, enggak peduli. Saya tahu ternyata orangnya enggak bisa bayar, utang Bapak Ibu, nekat Bapak Ibu, dan dia berpikir salah satu merubah nasib adalah belajar dari orang yang terbaik, baik. Hari ini Bapak Ibu, dia nulis buku sudah 3 Bapak Ibu, saya baru 2 Bapak Ibu. Terus dia juga jadi bintang film iklan Bang Sulut Bapak Ibu. Dia rutin Bapak Ibu show di TV di Pacific Air di Manado Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu, dia juga keliling dunia belajar dari guru-guru Neuro Linguistic Programming. Guru-guru apa? Dia gelarnya Neuro Linguistic Programming, memprogram otak Bapak Ibu yang terbanyak Bapak Ibu. Dan hidupnya berubah Bapak Ibu, sekarang sudah punya 4 rumah Bapak Ibu, punya kos-kosan, jos? Dahsyat? Ini yang sangat-sangat sakti Bapak Ibu. Dia secara keuangan juga punya ternak duit, duit Bapak Ibu. Siapa yang mau nonton film cerita orang ini? Angkat tangan saya. Mari kita lihat video tape kali ini. Deng. Gaya mengajarnya yang hidup, demo yang sangat mudah dimengerti, dan selalu membuat lingkungan pelatihan yang menyenangkan. Itulah ciri khas dari Ongki Hoyanto. Pengalaman hidup yang kaya dari trainer karena beberapa prestasi sehingga ia bisa mengubah dirinya dari seorang pengungsi tahun 2000 menjadi inspirator sukses di Indonesia. Melalui pengajaran yang didapat dari Tung Desem Waringin dan beberapa pengajar terbaik dari dalam dan luar negeri, menjadikan Ongki memiliki banyak karya dan prestasi. Menulis 2 buah buku bestseller, The Secret to Be More Success dan Financial Revolution in Action, dan dipercaya menjadi narasumber di Smart Radio sejak tahun 2008 adalah salah satunya. 9 sertifikat motivator berskala internasional berhasil ia kantongi selama perjalanan karirnya. Bahkan, Ongki adalah satu-satunya motivator di Indonesia yang mendapat pengakuan akan kompetensinya dari 7 lembaga internasional. Saat ini, Ongki juga sibuk mengelola bisnis yang dimilikinya, diantaranya event organizer, property, dan public speaking academy yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia. Kasih tepuk tangan, kasih suara. Wow, keputusannya dia Bapak Ibu betul-betul dilandaskan setelah dia belajar ilmu berpikir, dan dia hari ini jadi sakti dahsyat luar biasa. Orangnya kebetulan hadir. Boleh kita panggil ke atas, Bapak? Boleh? Kalau boleh tes tepuk tangan yang meriah, kasih suara. 10 kali lebih keras, siap? Mari kita sambut Mr. Ongki Hoyanto. Kasih suara. Yes. Wow. Aplaus yang paling meriah untuk Mr. Tung Desem Waringin. Salah satu kesan saya yang saya ingin sampaikan untuk Mr. Tung Desem Waringin adalah ketika saya belum mengikuti seminar-seminar dan training dari beliau, hidup saya abnormal. Setelah saya ikut training beliau, hidup saya menjadi normal.
Weh. Nah kenapa? Karena ketika Anda teman-teman Bapak Ibu juga pemirsa dari TVRI Anda dimanapun Anda berada, ketika Anda punya dream, punya cita-cita, berarti Anda tahu hidup yang ideal yang Anda inginkan. Berarti kalau Anda punya hidup yang ideal, berarti saat ini Anda menjalani hidup yang tidak ideal. Kalau Anda punya dream, berarti Anda tahu hidup yang normal menurut Anda. Dulu saya punya dream Pak, saya ingin menulis buku bestseller dan saya belum menulis buku bestseller. Saat itu berarti saya belum normal. Saya masih abnormal. Kemudian saya kenal Mr. Tung Desem Maringin, saya bisa menulis 3 buah buku. The Secret to Be More Success yang pertama, Financial Revolution in Action yang kedua bersama dengan Mr. Tung Desem Maringin. Bapak Ibu, dia pada waktu itu train for firework trainer, dia adalah trainer saya nomor 1. Jadi lulusan saya yang pertama. Jos? Dahsyat? Dan sekarang Bapak Ibu karena dia sudah praktek ternak duit Bapak Ibu, dia menulis Financial Revolution in Action dengan Tung Desem Maringin. Jos? Satu-satunya orang yang saya percaya nulis bareng dengan saya sampai hari ini. Sakti? Karena dia sudah praktek. Oke, silakan. Nah kemudian ketika saya bantu Bapak. Nah dipromosikan Pak. Tenang ada komisinya juga Pak. Oh ya komisi boleh. Nah ketika saya kepengen punya properti, nah saya berpikir bagaimana caranya agar punya properti. Tentunya harus belajar dari yang terbaik. Nah saya belajar Mr. Tung Desem Maringin, saya akhirnya punya 4 buah properti. Nah ketika saya kepengen punya bisnis, saya akhirnya belajar dari orang yang terbaik, Mr. Tung Desem Maringin. Nah hari ini Pak Tung saya punya Public Speaking Academy, sudah buka di 5 kota di Indonesia. Dia buka di Jakarta, buka di Manado, Surabaya, Semarang, kita akan buka di Malang dan Bekasi juga. Wow, kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Nah satu yang saya selalu pegang, if you think you can, you can. Nah hari ini kita belajar tentang cara berpikir, itu adalah ilmu yang luar biasa. Saya selalu punya rumusan, punyalah mimpi yang besar. Dan berpikirlah bagaimana Anda mewujudkan mimpi Anda dan bekerjalah lebih keras dan lebih giat. Anda akan make your dream come true. Wow, kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan yang berbagi ini tentu Pak Tung, nah saya menulis buku yang terakhir dan ini bukan buku terakhir tahun ini Pak, tahun depan ada lagi Pak. Wow. Nah buku ini judulnya Public Speaking Mastery dan spesial kalau Bapak Ibu Anda dapat buku ini di toko buku, jangan cari di toko besi tentunya. Anda akan lihat di halaman yang ketiga, di sini saya menuliskan dedikasi buku ini untuk orang yang mengubah hidup saya, yaitu Mr. Tung Desem Maringin. Wow, thank you. Saya baca dulu. Weh, halaman 3 gitu ya. Oke. 2 men who changed my life. Mr. Tung Desem Maringin. Terima kasih atas dukungan dan kesempatan ilmu dan inspirasinya. Saya kenal akrab sama orang ini gitu ya. Kalau ketemu kirim salam, jadi orang hebat banget tuh. Bapak Ibu, saya tahu dari istrinya Pak Ongki, Pak Ongki itu katanya dulu pendiam Bapak Ibu. Tapi dia change the destiny Bapak Ibu, merubah nasibnya Bapak Ibu, change life-nya Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu ini yang kita perlu lakukan. Ketika Anda punya dream, punya apa? Dream. Anda take action. Take action pertama apa untuk menuju dream Anda? Belajar dari orang yang sudah sampai di sana. Lebih masuk akal Bapak Ibu daripada usaha sendiri. Kalau Anda usaha sendiri terlalu lama, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau Anda bekerja sama dan belajar dari orang-orang yang sudah sampai di tempat yang Anda inginkan, kemungkinan berhasilnya meningkat jauh lebih besar. Masuk akal? Masuk akal. Tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Goyang-goyangkan, tempel ke dahiku saya. Masuk akal. Masuk akal. Nah, Bagi Anda pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan Anda kepengen belajar ilmu komunikasi, terutama ilmu public speaking dan kabar gembiranya gratis untuk Anda bisa segera SMS ketik daftar spasi nama Anda kirim ke 021 362 46123. Sekali lagi 021 362 46123 termasuk untuk teman-teman yang hadir pada ngomongnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya tahu wajah-wajah bingung. Sekali lagi nomor teleponnya. 021 362 46123. Oke, sip. Jadi Anda bisa daftar gratis Bapak Ibu, untuk kelas pertama Anda gratis, untuk berapa kelas berikutnya bayar gitu ya? Ya, kelas pertama yang untuk Jakarta khususnya seminarnya. Jadi seminar sama 3 jam. Kalau seminarnya malah gratis total begitu ya? Yes. Dan selanjutnya juga gratis? Selanjutnya gratis Pak. Terus kamu makemnya pakai apa gitu ya? Oh enggak, dia punya banyak bisnis Bapak Ibu, bukan hanya satu Bapak Ibu. Ini yang menarik. Dia pernah buka bisnis tanpa modal, atau bulan pertama langsung untung 150 juta. Ya, saya ingat Bapak Ibu. Good? Karena belajar dari yang terbaik Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu, terus belajar dari yang terbaik. Apa yang terbaik saya? Kelihatannya iya Bapak Ibu gitu ya. Narsis Bapak Ibu. Tapi siapapun yang Anda anggap lebih baik dari Anda adalah yang lebih baik, belajarlah. Boleh? Sampai hari ini pun saya masih belajar. Bahkan untuk Neuro-Linguistic Programming saya seringkali belajar dari Pak Ongki. Karena saya tahu dia belajar lebih dalam lagi keliling-keliling dunia. Ya atau ya?
Manusia semua di sini Bapak Ibu ada punya kelebihan dan kita belajar dari kelebihannya orang lain juga. Sip? Sip. Setuju? Setuju. Siap? Oke, kasih tepuk tangan untuk Pak Ongki, Bapak Ibu kasih suara. Yeay! Thank you Pak Ongki, sukses terus, dahsyat untuk Public School Akademinya Pak Ongki, dahsyat luar biasa. Oke, Bapak Ibu, silakan tepuk tangan sekali lagi dong. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, tiba saatnya saya memberi hadiah kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Mau? Siapa yang mau angkat tangan katakan saya? Peserta di sini saya kasih, peserta di rumah juga saya kasih kalau hadir di sini, betul? Nah, ini Bapak Ibu, keterampilan berpikir menuju hasil yang dahsyat. Nah, di rumah Anda akan dapat kalau Anda hadir. Kalau Anda tidak hadir, Anda tetap dapat, yaitu caranya gimana? Anda follow Twitter saya @tongdewe atau di @tdwshow TVRI, dan Anda komen tentang acara ini, Anda rangkum tentang acara ini, Anda tweet, saya akan pilih 20 yang beruntung, Anda akan saya kirimin CD audio keterampilan berpikir. Jos? Tolong berdiri semua. Yes! Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go, 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 go. Hidup